akan melewati akses Jalan Medan Merdeka Timur menuju ke Tugu Tani terlebih dahulu, lalu lanjut ke arah Jalan Katedral begitu, nanti akan langsung turun ke Masjid Istiqlal begitu. Baik, Syah-Reza. Ya, nanti kita akan update lagi situasi terkini di depan Kedutaan Vatikan. Selanjutnya kita ke Elsa Casey di Masjid Istiqlal. Elsa, bagaimana situasi terkini di sana? Silahkan dengan laporannya. Ya, Togi, Aulia dan juga pemirsa, memang seperti yang sudah disampaikan oleh Syah-Reza dari depan Kedubes, menurut informasi yang kami dapatkan, setelah Paus Fransiskus telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada kemarin, melakukan beberapa kegiatan seperti pertemuan kenegaraan dengan Presiden Joko Widodo dan juga melakukan kunjungan ke katedral. Hari ini Paus Fransiskus akan melakukan dialog keagamaan dengan beberapa tokoh lintas agama yang berlokasi di Masjid Istiqlal Jakarta. Adapun pertemuan ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 9 dan nantinya Paus Fransiskus akan berjalan melewati katedral menuju Masjid Istiqlal. Hal ini merupakan simbolis dari keberagaman yang ada di Indonesia dan juga bagaimana toleransi antar umat beragama itu benar-benar nyata ada di Indonesia. Dan tentunya setelah melakukan giat di Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus masih akan melakukan sejumlah kegiatan lain seperti melakukan kunjungan ke konferensi wali gereja pada pukul 10:30, kemudian pada sore hari sekitar pukul 17, maksud kami nanti pada pukul 17 akan melakukan misa kudus di Gelora Bung Karno. Dan sebelum melakukan misa kudus, nantinya Paus diestimasi pada sekitar pukul 15:30 akan melakukan iring-iringan menuju Gelora Bung Karno. Dan kami juga masih menantikan sejumlah tokoh publik seperti yang Anda dapat saksikan di layar kaca Anda. Ini sedang berlangsung doorstop atau interview dari para awak media kepada Imam Besar Masjid Istiqlal yang sedang berlangsung. Beliau ini merupakan salah satu dari tokoh publik yang hadir di pertemuan lintas agama dengan Paus Fransiskus ini. Dan tentunya kami juga masih menantikan kedatangan Paus Fransiskus dan akan melaporkan kembali kepada Anda, Aulia dan juga Togi. Mungkin para menteri atau enggak tamu undangan sudah tiba di lokasi pada pagi hari ini. Iya, Togi. Ya, Elsa, apakah para menteri atau enggak para tamu undangan seperti duta besar ini sudah hadir di acara pagi hari ini? Iya, memang menurut pantauan kami sejumlah tokoh publik juga telah hadir meskipun belum semuanya karena masih ada sekitar 20-30 menit lagi sampai acara akan dimulai, sehingga sejumlah tokoh menteri sudah ada yang hadir di dalam di tenda VVIP dan yang lain juga masih ada yang terus berdatangan. Salah satunya yang sedang terjadi sekarang adalah salah satunya dari Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga telah hadir dan bersedia untuk memberikan keterangan. Beliau adalah salah satu dari tamu VVIP yang akan bertemu dengan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Togi. Elsa, terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus ke terowongan nanti, apa yang menjadi agendanya selain kunjungan ke terowongan? Ya, terkait dengan agenda Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, nantinya ketika melewati terowongan, hal tersebut akan berjalan bersama dengan sejumlah tokoh publik. Dan selain melewati terowongan, nantinya Bapak Paus atau Bapak Suci akan berada di depan panggung untuk memberikan speech atau memberikan pernyataan terkait dengan seperti apa keberagaman agama yang beliau saksikan di Indonesia dan juga terkait dengan pesan-pesan beliau. Togi. Ya, Elsa, terkait dengan mungkin keamanan di sekitar dirimu, ini bisa diceritakan seberapa ketatnya?
Ya, terkait dengan keamanan memang sejumlah keamanan seperti gabungan dari TNI, Polri dan juga Pas Pampres telah berjaga-jaga, dan menurut informasi yang kami dapatkan sejak kemarin, tepatnya pada hari Rabu malam, memang Bapak Kapolri sudah melakukan melihat lokasi di Masjid Istiqlal ini untuk memastikan kesiapan lokasi, kemudian sejumlah persiapan seperti sterilisasi juga telah dilakukan sejak pagi hari. Dan seperti yang kami rasakan sendiri, memang sebelum kami memasuki daerah Masjid Istiqlal ini, kami diharuskan juga untuk melakukan body checking untuk memastikan bahwa memang keamanan di sekitar Masjid Istiqlal ini sudah terjaga dan tidak ada meminimalisir adanya hal-hal gangguan keamanan tertentu yang memungkinkan untuk mengganggu berjalannya acara dialog lintas agama pada hari ini. Togi. Ya, Elsa, terkait dengan siapa saja yang bisa hadir untuk acara pagi hari ini di Masjid Istiqlal, siapa saja selain tamu VIP? Apakah masyarakat biasa pun juga bisa hadir? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan, di dalam tenda VIP ada beberapa menteri seperti Menteri Agama yang diundang. Kemudian kami juga mendapatkan informasi sejumlah tokoh publik seperti salah satunya Bapak Haritanu Sudibyo dan juga Ibu Liliana Tanu Sudibyo juga akan hadir nantinya. Dan beberapa tokoh publik lain juga kami masih mencari informasi yang lain, dan juga beberapa sudah dikirimkan undangan tetapi kehadirannya masih to be confirm atau masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Tetapi yang sudah pasti hadir salah satunya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Kemudian di dalam juga sudah hadir nantinya ada Bapak Menteri Agama Indonesia, Bapak Yakut, dan juga sejumlah tokoh-tokoh lain. Togi. Baik, terima kasih Elsa atas informasinya. Nanti kita akan update lagi. Selanjutnya kita ke Henry Aprila di depan Masjid Istiqlal. Henry, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat pagi Togi, Aulina dan juga pemirsa. Betul sekali, ini memang sudah memasuki hari ketiga berarti tandanya ya. Karena memang di hari ketiga ini tercatat atau terjadwal nantinya Paus Fransiskus ini sendiri akan ada agenda untuk ke Masjid Istiqlal begitu. Karena memang nantinya akan ada pertemuan antar lintas agama yang nanti juga akan berdialog. Terutama nanti juga akan ada Imam Besar begitu, Nasaruddin Umar, yang juga menyampaikan bahwa nantinya juga akan ada doa bersama antar lintas agama begitu. Namun jika kami dapat gambarkan Aulida dan juga Tobi, juga pemirsa, ini memang situasinya di luar. Tadi memang apa yang sudah dikatakan oleh Sahreza dan juga Elsa begitu. Namun tadi Elsa sudah menyampaikan situasi di dalam, dan untuk situasi di luarnya ini sedikitnya memang masyarakat bahkan umat juga menanti sekali dengan kehadiran dari Paus Fransiskus itu sendiri yang nanti akan hadir tepat atau terkonfirmasi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini memang sejumlah keamanan bahkan pengamanan juga sudah mulai dikerahkan. Dari mulai memang di samping sisi jalan ini juga sudah ada beberapa pagar-pagar yang membatasi antara masyarakat dan juga jalanan begitu, karena memang lalu lintas yang ada di depan atau di pintu 5 tepatnya di Masjid Istiqlal ini memang sudah terpantau diamankan begitu, karena memang aktivitas lalu lintas masih berjalan dengan normal begitu, karena memang masyarakat juga antusias sekali untuk bisa bertemu, bahkan sekedar hanya bersapa atau melihat langsung Paus Fransiskus yang nantinya juga akan melintas begitu. Dan juga dapat kami konfirmasi kembali bahwa di sini juga ada tidak hanya masyarakat saja yang menanti kehadirannya, namun juga ada beberapa juga hiasan-hiasan karangan bunga yang masih dikerahkan di depan Masjid Istiqlal ini sendiri. Tentunya nanti kami akan terus memantau dan juga mengupdate informasi terkait situasi di luar Masjid Istiqlal pada kedatangan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Sementara Tobi dan juga Ulina. Ya, baik. Terima kasih Henry atas informasi. Nanti kita akan update lagi. Baik, terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, inilah situasi terkini. Ini di depan Kedutaan Besar Vatikan, tepatnya di Jalan Merdeka, Jakarta Pusat ya. Respectfully may leave the event of the in June. Baik, pemirsa, itulah
Situasi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana para umat beragama dan juga para menteri telah hadir di Masjid Istiqlal. Kita sudah bisa lihat imam besar dari Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar yang tadi sedang bersapa kepada para petinggi negeri yang datang hari ini ke Masjid Istiqlal. Tadi kita lihat sudah ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan kita lihat lagi ada beberapa tokoh-tokoh keagamaan dari umat Katolik juga yang sudah bersiap menyambut kehadiran dari Paus Fransiskus yang memang hari ini terjadwal datang ke Masjid Istiqlal. Ya, dan Pak Fransiskus ini dijadwalkan ini akan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta dalam rangka perjalanan apostolik Asia Pasifik hari ini. Dan Paus Fransiskus ini disebut akan menyusuri terowongan silaturahmi ya, dan bertemu dengan para tokoh agama atau antaragama ya. Iya, dan terowongan silaturahmi ini memang menjadi ikon atau yang unik karena terowongan ini menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga gereja katedral ya Toki. Iya. Dan fungsinya memang ada banyak, bukan hanya sebagai jembatan atau untuk penghubung antar keduanya, tapi juga ini merupakan ikon pembelajaran, sekaligus tempat penyeberangan, dan juga informasi digunakan untuk meeting interfaith atau diskusi antar umat beragama. Oke, ya. Kalau sebenarnya kita lihat beberapa tahun belakangan, ini pas pandemi, memang ini telah terjadi mungkin ini ya, perubahan. Karena memang kalau saya lihat ada perubahan di Istiqlal ini, pemanfaat lahan, parkir juga perubahan, gerbang-gerbangnya pun juga dibagusin. Nah, renovasi Istiqlal ini dilakukan ini pas pandemi, pemirsa, ini selama 2 tahun. Dan imam besar Istiqlal juga mengatakan bahwa perubahan yang baru-baru ini dilakukan di kawasan Masjid Istiqlal ini dibangun, ini adalah sebuah terowongan bawah tanah menghubungkan tadi antara Masjid Istiqlal dan juga gereja katedral, dan pintu masuk menuju terowongan dari arah Masjid Istiqlal ini berada di tepat di depan gerbang utama. Iya, dan yang unik ini sebenarnya terowongan yang nanti akan dikunjungi ini akan digunakan sebagai museum juga, karena akan dilengkapi juga dengan karya seni, ada narasi dan juga simbol-simbol keagamaan. Jadi masyarakat pun nantinya ketika memang ingin mengunjungi ke Masjid Istiqlal itu bisa melihat terowongan yang sudah dibangun. Nah, baik, ini Togi, kita lihat situasi saat ini terlihat beberapa awak media dan juga ini anggota Polri dan TNI ini berlari, sepertinya ada yang datang atau mungkin sepertinya Paus Fransiskus sudah dekat. Ya, kalau lihat situasi terkini memang Paus Fransiskus baru keluar di Jalan Merdeka. Ini sekarang memang kalau kemarin rutenya itu setelah keluar harus putar balik karena memang untuk jarak untuk dari Kedudusan Vatikan ini tidak jauh. Nah, memang ini perlu waktu untuk memutar balik. Nah, biasanya kalau kemarin itu memang sudah disediakan juga pagar-pagar di tepi jalan agar masyarakat pun ini bisa dijaga dengan aparat kepolisian, dengan aman, tentram, karena memang banyak masyarakat Indonesia ini yang antusias melihat langsung ya. Kalau seandainya kita lihat juga sejarahnya, ini baru setelah 35 tahun Paus Fransiskus atau Paus, seorang Paus ini berkunjung ke Indonesia. Memang kalau seandainya ingin bertemu dengan Paus memang harus ke Vatikan langsung ya. Apalagi ini adalah hari terakhir sebelum akhirnya besok Paus Fransiskus ini akan kembali ke Bandara Internasional Port Moresby Jackson. Ini akan kembali dari Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini adalah kesempatan hari terakhir bagi mungkin masyarakat Indonesia sebelum akhirnya besok adalah keberangkatan dari Paus Fransiskus untuk kembali ke Vatikan. Tapi sebelum ke Vatikan ini ada beberapa negara yang akan dikunjungi. Selain Papua Nugini, ada juga Timor Leste. Habis Timor Leste, Singapura terakhir itu. Setelah itu baru rencana balik ke Vatikan nantinya. Nah, memang ini ya untuk kunjungan apostolik Asia Pasifik ini memang sebelum-sebelumnya sudah dikunjungin ke Korea Selatan, Jepang. Nah, mungkin beliau ini baru saat ini ada waktu untuk menyematkan
kunjungi Indonesia karena Indonesia ini terkenal dengan negara bisa dibilang ini ya Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Itu kemarin yang selalu disampaikan dengan Paus Fransiskus, beragam agama, entah itu walaupun kita tahu 80% dari umat di Indonesia ini dengan Islam, ada juga Katolik, mayoritas. Protestan, Hindu. Betul. Namun kita bisa ini ya bersatu. Betul, tapi ini bukan yang pertama juga karena kunjungan Paus Fransiskus ini adalah yang ketiga di Indonesia, karena sebelumnya kita juga pernah dikunjungi oleh Paus Paulius yang ke-6 pada tahun 1970 dan juga Paus Yohanes Paulus yang kedua pada tahun 1989. Benar sekali. Nah, sekali lagi kami masih menunggu untuk kedatangan Paus Fransiskus ke Istiqlal, dan sepertinya kalau kemarin ini kenapa terjadinya mungkin tidak bergerak, biasanya ini Paus Fransiskus ini ingin menyapa masyarakat. Nah, memang beliau ini terkenal dengan ini ya, murah senyum, rendah hati juga. Rendah hati. Kemarin sempat juga viral dengan beberapa hal yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, seperti dia tidak ingin menggunakan mobil mewah, kemudian harga jam tangannya juga menjadi sorotan ya Togi ya. Benar. Kalau kemarin pun juga kita lihat ketika Paus Fransiskus datang duduk di depan. Biasanya kalau naik kepala negara itu yang datang itu dua sih duduknya di belakang. Apalagi untuk bertolak ke Jakarta, beliau ini menggunakan pesawat komersil dan juga menyapa para wartawan yang hadir di pesawat tersebut. Benar. Dan yang menariknya pun juga kunjungan Paus Fransiskus saat ini, dia ingin menyapa warga, dibuka kaca, karena dia merasa bahwa Indonesia ini aman. Betul. Ya, karena kalau sebenarnya biasanya itu kepala negara datang menggunakan kendaraan yang lapis baja, anti peluru. Iya, dan Paus Fransiskus ini juga Togi tidak ingin menginap di hotel-hotel bintang 5, hotel-hotel memang yang ada di Jakarta, melainkan beliau ini memilih untuk menginap di Kedutaan Besar Vatikan. Benar sekali. Baik, ini mungkin terkait dengan fakta menarik ini bagi pemirsa terkait dengan ini ya, Paus Fransiskus. Betul. Ini Paus Fransiskus ini menyandang banyak atribut nih Aulia. Apa ini saja itu, bagi yang pertama dalam posisinya saat ini tercatat dia adalah paus pertama dari luar Eropa. Ini karena kalau sudah melihat ke belakang, paus non Eropa sebelumnya ini adalah Gregorius III yang lahir di wilayah Suriah modern. Nah, dia ini sempat terpilih pada 731 dan menjabat hingga 741. Karena kita tahu bahwa Paus Fransiskus ini berasal dari Buenos Aires, Argentina, dan dia adalah pertama dari Ordo Strika Jesu. Ini hingga pertama yang menaikkan nama Fransiskus. Ya, dan informasinya, Paus Fransiskus ini juga memperoleh gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Ini sebuah prestasi yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, selain itu juga Paus Fransiskus ini lahir atau besar juga di keluarga yang sederhana, Togi. Jadi ya itulah makanya beliau ini juga selain karena memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, beliau ini rendah hati seperti itu. Ya, terlepas dari statusnya sebagai paus juga pemirsa, ini Paus Fransiskus juga merupakan penggemar sepak bola. Dia bahkan memiliki klub andalan yang disukai. Ini adalah klub favorit Paus Fransiskus adalah San Lorenzo. Ini negara asalnya Argentina, dan selama bertahun-tahun kabarnya dalam jabatannya dia juga sudah sering bertemu para pesepak bola terkenal dunia. Nah, inilah situasi terkini di Masjid Istiqlal. Ini terlihat para uskup dari berbagai negara sudah hadir di acara pagi hari ini. Nah, terlihat juga kalau kita lihat ini untuk kesetaraan dari Katolik ini, dari Paus Fransiskus, Paus, di bawahnya itu ada kardinal, ini menggunakan merah, jua merah. Kalau warna pink atau ungu itu adalah ini ya, para uskup. Ya, pemirsa, dan tadi kita sudah melihat ini yang sudah hadir adalah ulama besar Indonesia. Ini ada Bapak Quraisy Shihab yang sudah terlihat hadir di Masjid Istiqlal pada hari ini, dan tadi juga kita sudah lihat ada Menteri Keuangan, ada Sri Mulyani, tersebut ada Yeni Wahid juga, Togi yang sudah hadir. Jadi beberapa tokoh-tokoh penting negara ini sudah hadir menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus
di gereja, maksud kami di Masjid Istiqlal pada hari ini. Ya, kalau sebelumnya pun juga kemarin ada acara di Istana Merdeka, terlihat juga para Menteri Undangan, ada Prabowo Subianto kemarin telah hadir juga, ada Panglima TNI, ada Kapolri pun juga hadir kemarin, Ketua MPR RI juga. Betul. Ini untuk menyambut Paus Fransiskus di Istana Merdeka kemarin ya. Iya, dan ini kita lihat situasi saat ini juga penjagaan di depan Masjid Istiqlal cukup ketat, cukup banyak petugas TNI dan Polri, petugas gabungan yang menjaga keamanan di depan karena selain kedatangan Paus Fransiskus juga ini kan banyak tokoh-tokoh dari negara dan juga tokoh-tokoh keagamaan yang hadir, sehingga tentunya pengamanan harus dimaksimalkan ya, diperketat juga. Betul. Ya, terlihat juga ada Menteri Menkominfo Budi Ari telah tiba. Dan inilah mungkin para tamu VVIP lainnya telah datang jauh mungkin dari negaranya untuk menyaksikan momen yang bersejarah ini ya. Kalau kita lihat memang kunjungan Paus Fransiskus selain ke Indonesia nantinya akan berkunjung ke Port Moresby, Papua Nugini. Betul. Habis itu ada ke Timor Leste dan juga Singapura. Karena ini adalah perjalanan apostolik Asia Pasifik Paus Fransiskus. Kemarin pun juga Paus Fransiskus juga hadir di gereja katedral. Nah, kemarin banyak masyarakat pun juga antusias untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Disambut juga oleh para anak-anak kecil. Ini kemarin bukan menyanyikan angklung, memberikan angklung. Oke, memberikan kesenian Indonesia untuk ditampilkan ke depan Paus Fransiskus ya. Apalagi memang kemarin tuh acaranya cukup penting ya. Paus Fransiskus ini bertemu juga dengan Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Bertemu dengan Bapak Joko Widodo, kemudian juga bertemu dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil dan juga korps diplomatik. Paus Fransiskus ini memberikan pidato Bapak Suci di Aula Istana Negara Jakarta. Ya, benar. Kemarin pun yang uniknya ketika Paus Fransiskus berkunjung ke katedral, jarang sekali ya kosnenya kita mendapat kesempatan untuk memegang, bersalaman dengan Paus Fransiskus. Ya, itu kayaknya sebuah something you want to look up to gitu ya, a moment that you've been waiting for. Nah, kemarin itu dia datang karena anak-anak semua dan mendoakan mereka satu persatu ya, Togi ya. Nah, ada satu momen yang mungkin kemarin saya lihat juga ketika berkunjung ke gereja katedral. Dia melihat seorang anak kecil digendong sama orang ibunya, akhirnya dipanggil dekat, didoakan. Habis itu anaknya didoakan juga. Itu menjadi sebuah simbol bahwa Paus Fransiskus ini memang care terhadap anak-anak kecil. Saya juga melihat itu sampai ibu dari anak tersebut itu menangis terharu, Togi, karena merasa beruntung sekali, bersyukur sekali anaknya itu bisa didoakan dan juga bersentuhan langsung dengan Paus Fransiskus. Baik, inilah sekali lagi pemirsa situasi terkini di Jalan Merdeka, iring-iringan Paus Fransiskus yang akan menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta. Terlihat banyak masyarakat yang sudah menunggu dari pagi hari untuk menyaksikan langsung Paus Fransiskus yang akan menyapa para masyarakat. Masyarakat sudah mulai bersorak ya. Ya, terlihat sangat bersemangat menyambut kedatangan Paus Fransiskus kali ini. Ya, karena memang ini Indonesia menjadi negara tujuan pertama untuk dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Ini adalah sebuah kehormatan bagi umat beragama, bukan hanya umat Katolik, namun warga Indonesia ya yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Betul. Dan setelah ini memang Paus Fransiskus ini akan juga melakukan kunjungan ke Papua Nugini, kemudian Timor Leste dan juga Singapura. Ya, terlihat Paus Fransiskus telah sekali lagi menurunkan jendelanya menyapa warga Jakarta.